إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أزواجه وأولاده وذريته وآل أصحابه الحضرة مشايخنا والدينا وأمة المسلمين من الحاضر حضرة والدة الكتاب شاهد بقدر ذات الدين محمد بن الكريم بن عمر الثلاثة من حضرة شيخ محمد بن طارق الخطيب سيد اليتيم والمسلمين آمين آمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الذي نحن به القادر ونخرج به روح وضر الآيات وأبدان بالرغائب وحسن القرآن مستقبل ومصروف بالكريم وعلى آله وصحبه في كل من والأجل حتى من حمده اللهم صل على سيدنا محمد الذي نحن به القادر ونخرج به روح وضر الآيات وأبدان بالرغائب وحسن القرآن مستقبل ومصروف بالكريم وعلى آله وصحبه في كل من اللهم صل على سيدنا محمد الذي نحمده بالقادر ونخرج به روح القدر والملائكة والغيب وحسن القرآن ويسر القرآن بهدي الكريم وعلى أشرفه من حسنات بعد المعلة اللهم ألهمني علما أفقه به أوامرك ونهيك وارزقني فهما أعلم بالله يا أرحم الراحمين اللهم والنبيين وحفظ المرسلين وإمام الملائكة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وأخرجني من ظلمات الوهم والطغيان أبواب رحمتك يا أمة يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mudah-mudahan kita yang pagi ini ngaji dan keluarga kita yang kita tinggal di rumah masing-masing mudah-mudahan semuanya mendapatkan ampunan dari Allah dan diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa qulubihi wa bi asra'ihi fid darain amin ya rabbal alamin ya mu'min as-sayyid. Inayatuhu fika la li syai'in minka inayatuhu utabi pitulungan Allah fika ing dalam siro ai i'aqabuhu tegese utabi kaifa yakun sakderenge kaifa yakun talabat oh kan mencolok oh kan keren bisa keren oh masya Allah kaifa yakunu kaifa yakunu talabuka al-lahiqu sababan fi ataihi as-sabiq kaifa yakunu hali kaya apa ono apa talabuka banyu presiro al-lahiqu kang nyusul artinya datang belakangan ail mawjud tegese kang wujud apa tolak fima dalam zaman la yazalu kang ora ono azaline iku mawjud iku sababan dadi sebab fi ataihi ing dalem
oleh paring Allah. Aini aqahi itu kesing dalam oleh paring Allah as-sabiqi kang wis dimin Allah atok ayil mawjudi dikasih kang wujud fil azali ing dalam zaman azali. Ini masih berkaitan dengan hikmah yang kemarin. La yakun tolabukan tasabbuban ilal Allah, bahwa doa kita, amal-amal soleh kita itu bukan penyebab diberikannya karunia oleh Allah kepada kita. Nah, karena itu kemudian ini ilatnya alasannya. Kaifa yakunu tolabuka lahik sababan fi aqoi sabi. Bagaimana bisa doamu, amal solehmu yang datangnya belakangan ini menjadi sebab atas pemberian Allah yang sudah tertulis sejak lama. Bagaimana barang yang baru, sing nyusul yang lama, ya zalu yang dalam zaman azali ini kok bisa menyebabkan sesuatu yang lama? Kan tidak masuk akal. Sebelum kita lahir itu sudah tertulis semuanya di Lauhul Mahfuz. Semua apa yang terjadi di muka bumi sudah tertulis di Mahfuz. Jadi saat turun apa itu ono, sebelum kita berdoa kita garisi bisa si A nanti akan mendapatkan begini, umurnya sampai ini, nasibnya seperti ini sudah ada semua. Jadi bukan doa kita itu penyebab semuanya itu pemberian Allah juga. Jadi sampai terus kemudian sukses atau aja umongso itu karena amal soleh Anda, bukan. Kowe iso ngono iku mergo dongaku. Itu orang yang keliru. Saya bisa begini ya karena doanya panjenengan. Seakan-akan doa ini menjadi penyebab turunnya atau turunnya pemberian dari Allah. Bukan. Jadi kalau orang menyadari terhadap hal itu, insya Allah orang ini akan diselamatkan dari rasa ujub, rasa sombong, rasa bisa dan sebagainya, penyakit-penyakit hati akan diselamatkan kalau kita sadar. Tapi lain tidak, dia merasa dirinya orang hebat, merasa dirinya punya kemampuan, dengan doanya bisa merubah nasib dan sebagainya. Bukan tadi. Fa innal i'ta'a maka sak temene penggawe aweh memberikan anugerah. Wa huwa ta''i'ta iku ta'alluqul iradah fil azali. Iku ta'alluqul iradah di persambungan sifat iradah fil azali dalam zaman azali. Ta'alluqul kelawan rupa ta'alluq tanjiziyan kang bangsa lestari qadiman kang inggih. Hadis sudah nyangkut di ilmu tauhid. Ada ta'alluq tanjizi qadim, ada ta'alluq tanjizi hadis. Nah, ini sudah nyangkut masalah tauhid. Artinya apa? Iradahnya Allah ini akan berhubungan secara lestari. Oh, nanti pada bulan Agustus tahun 2025 akan terjadi begini. Lalu iradah Gusti Allah ini bertakluk dengan sesuatu tadi sehingga pada saatnya ini itu akan terjadi. Sampai yang dungu, kan dungu itu akan terjadi. Karena ini sudah ada ketentuannya. Jadi bukan karena doa kita enggak, tapi karena ta'alluqnya sifat iradah dengan ta'alluq tanjizi qadim. Fa innal i'ta
nggih, wa huwa ta'alluqul iradah fil azali ta'alluqun tadbihiyat qadiman iku khabari inna iku la yakunu ora ono apa at-talabu panyupre atau doa sebagai panyupre iku sababan dadi sebab fihi ing dalem i'ta li ta'akhurihi krana dadi akhiri tolak anhu samping i'ta. Jadi tolak itu datangnya belakangan. Jadi ibaratnya irodah pada zaman azali ini sudah kawan awal ini sudah diilmoni pengiran. Irodah ini akan ada ta'alluq, misalnya pada tahun sekarang 2025 akan terjadi sesuatu, ada atom. Nah, padahal pada tahun ini ada doa. Nah, ketika irodah ini ta'alluq kali taksisul mungkinan. Kalau kudrah ta'alluqnya itu ijadil mungkinan, sama-sama terhadap kemungkinan. Tapi kalau kudrah ta'alluqul ijad, tapi kalau irodah ta'alluqnya itu ta'alluq taksis menentukan. Si A ini nanti bentuknya kayak apa? Gemuk, tinggi, atau kurus, itu ta'alluqnya sifat irodah. Tapi si A ini wujud tanggal berapa, tahun kapan, lahirnya, wujudnya itu tahun kapan, itu ta'alluqnya sifat kudrah. Andai kata ini di irodai bulan Agustus, oh si A ini akan mendapatkan rezeki, akan naik pangkat, oh akan mendapatkan titel S2 misalnya. Ini sudah ada irodanya. Ketika kemudian tiba tanggalnya tanggal 8 bulan Agustus, maka terjadilah itu apa yang diirodai oleh Allah. Bukan karena pas ini ngamen dungo, oh mereka dungo itu akhirnya saya jadi lulus S2. Bukan karena doa Anda, tapi karena sudah di pengeran itu mesti sudah diilmuni, sudah diirodai. Bagaimana doa yang sifatnya lahir ini bisa mempengaruhi sesuatu yang sabit? Tidak masuk akal, tidak bisa. Nah, mestinya kalau memang itu menjadi penyebab, setelah sebab baru ada kejadian sebabnya. Nah, kalau memang itu sebagai sebab, kan bukan sebagai sebab. Jadi doa kita itu bukan sebagai penentu, bukan sebagai penyebab dari diberikannya karunia oleh Allah SWT. Wasababu hal utai sebab. Nah, ikulah Buddha orang artinya harus sebab itu. Orang yang takut disamping oleh diminuto dan dini sebab alam sebab ini ada sebab. Lah kalau ini sebagai sebab, maka tidak bisa tidak, Pak. Sebab itu harus mendahului daripada musabab. Kalau memang itu sebagai sebab. Nah, jadi karena sudah di ilmuni karo pengeran. Koyok misalnya anak. Nah, anak ini akan lahir setelah ada perkawinan dan setelah ada koitus, pertemuan sel telur dengan apa ini sperma. Nah itu penyebab. Nah umumnya begitu, walaupun tanpa itu pun Gusti Allah bisa. Contoh di Nabi Isa alaihissalam tidak terjadi apa-apa, bahkan disentuh lelaki pun tidak. Memimpin pangeran wis dikersakno dengan sifat irodah. Jadilah itu.
Lha saiki kemudian ana wong gak kawin misalnya. Terus kepingin duwe anak. Rasane niku tamani mengharap ana pitik mana itu ngendok mana. Kok pitikku mana rupa wedhus. Iya, itu enggak apa-apa bisa saja tapi itu tamani. Sesuatu yang sulit terjadi. Duwe pitik kok berharap lahir kambing. Apa tidak bisa Gusti Allah wujudkan? Ya iso lah. Gusti Allah yang berkehendak bisa. Dari tidak ada menjadi ada itu bisa. Nabi Adam loh gak punya bapak kan itu. Malah dari tanah lahir menungso iso. Tapi itu kecil sangat kemungkinannya. Paham ya? Nah ada apa? Walida lan krono arek ikilah la budda min taqaddumihi ala musabbab. Qala dawu sapa musannif jalla hukmul azali ayyan dhafa ila ilal jalla akun apa hukmul azali hukumi Allah ing dalam zaman azali. Aima tegese perkara hakama kami ngukumi sapa Allah bi kelawan ma fil azali ing dalam zaman azali wa ta'allaqat lan persambungan apa iradatuhu iradai Allah bihi kelawan ma wa huwa utawi ma iki sing napa ta'allaqat iradatuhu ma hakama bihi fil azali wa huwa utawi ma iku al-iqta penggawe mahrimi. Jadi sungguh agung hukumi pangeran di zaman azal itu. Sebelum terjadinya apa-apa, bahkan sebelum wujudnya sesuatu. Itu Gusti Allah wis ngukumi, oh nanti akan begini. Sehingga ketika sifat irodahnya Allah ini berta'alluq, nah ini baru kemudian itu akan mentaksis tiga koyo apa nanti orang ini hasil apa tidak. Umpama loro waras apa ndak itu sudah ada garisnya. Ini nek warasi wong iki loroi berbulan-bulan tapi warasi pas tanggal 17 Agustus. Misalnya muga sing loro pas tanggal 17 saiki iki diwehi waras ya. Umpama waras itu duduk perkara donga kuat. Duduk karena didoakan, oh begitu manuk wis kerja. Tidak sama sekali bukan. Tapi karena sudah ada tangan punya sifat irodah di azali bahwa fulan sembuhnya tanggal 17 Agustus. Jam piro ya umum. Nah, jadi jangan hukum azali ayam dofa. Saking yen to sumindi apa hukum azali sumindi ilal inali maring biro-biro ilah. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh Allah fil azal ini sangat tidak mungkin ini akan disandarkan kepada satu penyebab. Ayyum sabatatihi yento den sendeake apa hukmul azali itu li'illatin maring alasan utawa maring ilat wa huwa utawi madkur minal ilat iku at-talabu penyubrih utawa doa ayyakuna tegesi yento ono tolak maha agung dari hukmul azali maksudnya jalla hukmul azali ini tidak butuh terhadap ilat, tidak butuh terhadap ilat. Ayat-ayat tegese saking yen to mutalab iku sababan dari sebab muakhiron kang ngelabeti apa sebab fihi ing dalem napa namine hukmul azal. Ingkil lamun den ucapake apa singkil qad yakunu dalikal iqta mu'allaqan ala talab fa yakunu sababan fihi.
Ada orang yang berpendapat kok yang terkadang ono apa dan atau mengkono peparing iku mu'allaqon kang den gantungake apa entok den gantungake alat tolak di atase penyupri sehingga fayakun mengko ono apa tolak iku sababan jadi sebab fihi ilal entok. Kalau ada pendapat lo kan kadang juga bisa pemberian Allah itu digantungkan terhadap sesuatu. Iki nek si A di dongo utawa nek si A di silaturahim umure ditambah 5 tahun umpamane. Kan bisa juga Pak. Intoknya Allah itu digantungkan terhadap permintaan. Nek wong iki dongo jaluk tambah umur, tambahin. Nek gak dongo, jaluk tambah umur, ya wis sakmono ae umure. Loh ini kan berarti kolam itu menjadi sebab terhadap pemberian tambahan umur tadi. Nah, uji bagi jawab nih. Uji bagian jawab. Den jawab bi anna uji bagian gawe jawab apa bi anna sabab. Kalau sak temne sebab fil haqiqati dalam sejati ini sebab yang sejati itu apa? Huwa ta'alluqu iradatillah, yaiku persambungan iradai Gusti Allah fil azali ing dalam zaman azali. Persambungan itu innaka sak temne sira iku tad'uhu bakal donga sapa sira ing Allah fima ing dalam zaman la yazalu kang ora ana zaman azali iku mujud. La nafsu tolabi ora kahanani tolak alumuta akhiri kan dadi akhir tolak. Kalau memang itu dianggap sebagai bisa saja digantungkan, si A akan ditambah umurnya kalau si A ini berdoa. Kan berarti doa itu menjadi sebab apa? Sebab wujudnya tambahan tadi, wujudnya pemberian tambahan umur. Dijawab, oh itu bukan doanya itu yang menjadi sebab, tapi sebab yang sejati itu karena ta'alluqi sifat iradai Allah. Ditakluki bahwa si A ini nanti pada tanggal sekian, jam sekian dia akan berdoa. Jadi pengiran di skenario ngono, Pak. Ya iku sing nyebabno terjadinya itu bukan karena doanya. Sampai doa itu karena sudah sudah di ilmoni, diirodai kalau pengiran pada zaman azali. Engkau si A seperti hari ini, kita hari ini hadir ngaji ini juga sudah diilmoni, bukan karena kita. Loh berarti orang apa dewe iki koyo wayang, iya macam wayang. Sutradara agungnya Allah SWT. Di dunia ini panggung sandiwara. Iya betul panggung sandiwara. Nah, jadi kemarin libur itu bukan karena ada acara, enggak panjang bisa menggarisi. Dolek wong terbiasa ngenen iki, Pak. Segala sesuatunya kembali ke pengeran. Kita hidup akan enak. Enggak berat. Sing asale duwe malaikat duwe, akhirnya tenang. Oh iya sepanjang ini mesti garis ini mek pengira tenang ae. Opo ngene tenang ae. Pengira nomor catatane. Wah, ngoten. Lho ngeten iki memberikan keyakinan dan kesadaran pada diri sendiri, lebih-lebih pada orang lain. Ini yang agak berat. Padahal iki yo nompo ya, nek iki tapi kok pengira nompo. Tapi bareng ditinggal pendampingnya, ditinggal isinya nyopet, ditinggal orang panggak iya takdir taknya oh saya tinggal kafe ini dompet bareng lo lumo. Makanya kalau kita mendapatkan nikmat yang banyak bersyukur. Walaupun itu seteguk air, dan mobil alhamdulillah. Itu cara kita mengikat nikmat Allah.
Tapi kalau kita tidak bersyukur itu sama dengan kita berupaya untuk melepas nikmat Allah. Perbanyak sampai isopo ditil, alhamdulillah, alhamdulillah. Walaupun itu hakikatnya pas nyedot rokoknya itu kan makruh Pak, ya tidak apa-apa. Nyedot, alhamdulillah. Maina arek ngomong bener mah. Mare disedot disebulno. Kita sedot sebulno apa ya ngomong sing gak ya jan ono sampeyan ngaran ngono ya kene. Aku lho sakno wong sing kerja. Petani. Cek yo. Mangga ono ae Pak. Alhamdulillah. Bon. Nah, jadi bukan doanya itu yang menjadi penyebab, tapi karena ta'alluqnya sifat ira dari Gusti Allah fil azali itu yang menjadi penyebab adanya itu. Inayatuhu. Inayatuhu utawi pitulungane Allah fika ing dalem sira. Aiti aqabuhu tegese utawi oleh paring Allah iya ka ing sira. Maringi ma ing perkara tatlubuhu kang nyupring sama sira ing ma mindu saking Allah. Ai ta'alluqu iradatihi tegese persambungane utawa ta'alluqe iradahe Allah fil azali ing dalam zaman azali bil i'ta'i kelawan menehi utawa kelawan maringi. Iku la li syai'in ora krana suwi-suwi mingka kang saking sira. Jadi pertolongan Allah dengan memberikan sesuatu yang Anda minta itu bukan karena sesuatu yang muncul dari diri Anda, bukan karena doa Anda, bukan karena amal soleh Anda. Jadi awake dhewe diwehi anugerah yang begitu banyak, diberi kenikmatan yang begitu banyak, itu murni kebaikan Allah terhadap kita. Murni kebaikannya Allah. Ai waqa'a. Jadi la li syai'in minka ai waqa'a tegese kang tumiba syai' minka sangking sira. Iktado kang natrapi apa syek husula tilkal inayati ing hasile mengkono-mengkono pitulungan. Jadi pertolongan apa? Pemberian dari Allah terhadap apa yang Anda minta itu murni karena iradai Gusti Allah, kehendak Allah. Bukan karena sesuatu yang muncul dari diri Anda. Contohnya nopokat doa, itu bukan karena doa Anda. Wal a'mal as-salihah, wal a'mal dalam biro-biro amal as-salihah yang bagus, bukan juga karena amal-amal yang baik. Nah, kalau memang itu Anda anggap ini karena doa Anda, karena amal soleh Anda yang membuat Allah mengabulkan atau memberikan sesuatu yang Anda cari, Anda harapkan. Wa aina kunta, dan ini ada pertanyaan. Wa aina lakiku idal endi kunta ono sapa sira haina wajahatka ing dalem nalikane madhep ing sira apa inayat tubuh niki sing kanune tulisan inayat niki pinggire wonten sing inayat tuka. Nggih. Nah, ditinggali ning lebet. Sampeyan lihat yang di dalam. Ini sarai wa ila kunta hina wajhaka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu. Ini yang lebih munasib, yang benar. Sebetulnya bisa saja Pak dimaknani wong iki saged mawon. Cara maknani apa boleh wa inayatuka. Hina wajhaka ing dalem nalikane madhep ing sira apa inayatuka nulungi ing sira. Nah, nulungi ing sira jadi kanya itu sebagai maf'ul. Tapi lek inayatuhu oleh nulungi Gusti Allah, artinya pitulungane Allah. Dan kalau inayat ini yang lebih mudah dipaham, inayatuhu. Di mana Anda
ketika inayahnya Allah ini madhep nang sampean. Padahal Anda waktu itu belum ada. Wis ditulis, wis ono pisan ketentuane bahwa ini akan mendapatkan sesuatu. Si A ini akan mendapatkan sesuatu, harus duwe anak telu pamane. Padahal dia belum ada. Lalu terus kalau itu karena penyebab doamu, terus kowe iku nang ndi saat itu? Wong kowe iki dirumon. Kok kamu menganggap bahwa itu karena doamu? Tidak, Pak. Itu murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu maka jadilah hamba yang tahu diri. Hamba yang tahu diri, karena kita ini sudah dihitung nikmat pengiran tidak akan bisa. Gusti Allah sudah banyak berbuat baik kepada kita. Diwai jiwa, raga, diwai hidup, diwai macam-macam, diwai sehat dan sebagainya. Lu ngono kok gak gelem nglakoni perintah Allah. Dikon sholat ndak gelem, dikon ngerti maksiat malah dilakoni. Lu ini hamba macam apa? Kok ndak bisa bersyukur? Sampeyan diwai urip pangeran. Itu anugerah pohonnya diwai iman, masya Allah. Ini anugerah terbesar. Wis diwai iman, diwai kesempatan sholat, diwai kesempatan sujud, masya Allah. Itu jauh lebih besar. Karena tidak semua orang yang beriman itu diberi kesempatan sujud. Jadi awake dhewe diwai iso sholat, iso melakukan kebaikan, iso gini dan sebagainya. Itu anugerah besar dari Allah yang harus kita syukuri, bukan karena kita, tapi karena ta'alumnya irodai pangeran. Sudah di ta'alum, sudah diirodai oleh Allah. Tinggal pelaksanaannya. Sehingga kalau kita melakukan kebaikan, ini kita tidak kemudian lupa diri. Kalau ternyata kita ini kepleset, kepleset melakukan kejelekan dan sebagainya, ini tidak putus asa. Bisa jadi gara-gara orang ini kena musibah, dia ingat kepada Allah. Karena kena musibah, kecelakaan atau musibah macam-macam, lihat kena gempa dan sebagainya, ini ingat mereka. Itu masih lebih baik, Pak, dibanding orang yang tidak pernah mendapatkan musibah apa-apa. Keinginannya keturutan kabeh, hasil kabeh, tapi membuat dirinya lupa kepada Allah. Ya si api kena musibah itu. Bodoh karo orang terjerumus melakukan maksiat, tapi kemudian menyebabkan dirinya merasa butuh pada Allah, merasa hina. Itu masih lebih baik dibanding dengan orang yang melakukan ketaatan, tapi akhirnya melahirkan kesombongan dan melahirkan merasa diri mulia. Maksiatun awrasat dullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan istighfar. Jadi sebagai kontra diri kita. Nek diwai enak ojo lupa diri, nek diwai gak enak ojo putus asa. Sampai mulai pengiran ya. Ndak kena orang aku kadung ini ya Allah, kowe kan kok recet kecemplung terus sisa nyemplung tapi tak mendelep di sana itu. Itu iblis niku aja. Enggak gitu. Nah, nanti rahasianya kenapa kok kita diperintah untuk beribadah, diperintah untuk berdoa, untuk uni astajib lakum dan sebagainya dan sebagainya. Itu ono hikmah. Itu hanya sebagai tanda. Bon. Wa qabalan kalan madhep ing sira apa riayatuhu pangreksane Allah. Riayah di sini padha bermakna inayah sebetulnya. Pitulungane Allah. Wa hiya utawi riayah itu bimakna inayah tetep lan kanggo makna lafaz inayah. Ai innaka tegese sakmene sira iku kunta ora sira iku ma'duman kang ora ono azal. Jadi sebelum diciptakannya langit, bumi dan sebagainya, ini kita belum ada apa-apa. Masih azali sebelum kita lahir lah siapa kita.
mesti lazim ya. Wayal zamulan mesti min dzalika saking mengkono-kono kunta ma'duman. Apa semesti ada rumah orang anane perkara jas dulu kang metu apa mamingka sanis sira. Lu sampean kudu ngono, bagaimana akan bisa keluar sesuatu dari diri Anda wong sakadal sampean durung lahir. Kok iku jare mergo dungane sampean. Bagaimana? Padahal Allah sudah akan memberikan pertolongan kepada Anda, pemberian kepada Anda sebelum Anda ini dilahirkan. Nah, kok ngono sampean tetap beranggapan bahwa itu karena doa saya? Bukan karena doa, bukan karena amal soleh, tapi karena murni kebaikannya Allah kepada kita. Makanya kita banyak bersyukur, alhamdulillah, berbanyak alhamdulillah, alhamdulillah. Lam yakun fi azali ikhlasu amali wa aina kunta hina wajadka inayatu wa qabalaka inayatu lam yakun fi azali lam yakun ora ono iku fi azali dalam zaman azali ini Allah. Apa sing ora ono ikhlas amalin, ora ono murni ning pira-pira ono amal sebelum pada zaman azali durung ono makhluk, durung ono amal. Ai amal tegese pira-pira amal khalisatun kang murni apa amal. Contohnya apa kan doa iku doa, wassalat lan kaya salat, wassaumi lan kaya puasa. Durung ono. Tapi Gusti Allah sudah menentukan akan memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya yang saat itu masih belum diwujudkan. Walau wujudu ahwalin lan ora ono apa wujude pira-pira tingkah. Durung ono wong saleh, wong apik, iku durung ono Pak. Murtibun utai dawuh wujudul ahwal, la wujudu ahwalin ini iku kang madani lima maring perkara qoblahu kang tetep inen sadurunge lima maring baru utawa kaul qoblahu kang tetep inen sadurunge wujudu ahwal. Napa nyatane niku? Lam yakun fi azali ikhlasu amali. Jadi durung ono Pak. Wujude wong saleh durung ono. Bahkan wujudnya amal yang saleh itu juga belum ada. Bal lam yakun balik ora ono iku gunaka ing dalam mengkono azali. Pada saat itu tidak ada opo illa mahdul ifdoli angin murni paring anugerah Allah. Illa mahdul ifdoli angin murni paring anugerah wa adibun nawali lan agunge peparing. Lu ini murni kebaikannya Allah. Lu kita belum lahir, bi pangeran wis ditentokno lho. Iki kok ngene, iki kok ngene, iki kok ngene. Itu sudah ada catatannya. Sebelum kita wujud, sebelum kita lahir itu ana catatannya. Jadi itu saking apike Gusti Allah menarik dhewe. Makanya jangan kemudian kita menjustis pangeran ini mata adil. Lho, adil ya apa? Kula iki lho, ibadah sudah berpuluh-puluh tahun. Aku melarang belum. Dalam mandi cik jadi anak-anak modern kita abojong tak sholat tak napa. Sukses. Apa ya? Mata besar berguna. Loh, sampean jenenge sukul adab nang pengiran. Karena kenikmatan yang diberikan Allah kepada Anda itu jauh lebih besar, lebih baik, lebih banyak. Kita diberi iman ini luar biasa. Diberi kesempatan sujud. Sampai bertahun-tahun sembahyang ibadah walaupun kondisi miskin, itu luar biasa. Dibanding dengan mereka yang tidak ibadah kemudian sukses, mengalami kesuksesan yang luar biasa juga. Oh itu nanti di sana tidak ada keamanan di akhirat. Tidak mau investasinya sama sekali, tapi sampean bahkan investasi. Cuma cek bocor investasi itu jangan dibocorkan. Dibocorkan dengan apa? Dengan mengeluh. Wah, orang
Gusti, kok ngenten Gusti, oh dengan Anda mengeluh itu dikurangi, pahalanya dikurangi. Semakin banyak mengeluh itu semakin banyak dikurangi. Jangan kemudian tidak menerimakan takdir Allah. Anda sudah perbanyak. Nopo misalnya kena musibah itu karena menurut pandangan orang-orang yang ahli tasawuf, musibah itu sebetulnya hakikatnya adalah kenikmatan dari Allah. Masuk ibu syada ibu dunya, masuk ibu niku adalah nikmatullah. Ini bagi mereka. Jadi kena musibah, wong niku wong sing arif billah malah seneng. Alhamdulillah, malah seneng. Nah cuma syariatnya kalau kita kena musibah baca istirja. Jangan Anda dikabari Allah tanggal bukan rohan, roman yang ketahuan lengkap dia. Alhamdulillah. Kalau itu menimpa diri sendiri, walaupun misalnya istirja, habis dalam hati itu juga kita bersyukur. Kadang kita ditinggal orang yang kita kasihi dan sebagainya. Loh itu bisa jadi itu ada rahasia di balik itu. Ini mohon maaf, kapan hari apanya si Basit meninggal dunia, Ustaz Abdul Baik. Mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima keluarganya di Ustaz tambah dan yang yakin akan Allah. Al-Fatihah. Seperti kejadian, yakini itu yang terbaik. Belum tentu kalau beliau diberi umur panjang, anak-anaknya bisa hormat kepada orang tuanya, bisa meladeni penuh kepada orang tua. Belum tentu. Bisa jadi ini cara menyelamatkan Allah terhadap anak-anaknya, enggak termasuk sukul sukul walidain. Tidak perlu walidain, tapi suul walidain. Berbuat jelek terhadap kedua orang tua, membuat walidain. Bahkan ada pernah saya lihat di medsos, anaknya papat, ibu ini loh, di mana oleh diserahkan ke panti jompo. Ini kalau ada apa-apa gimana sudah kita pasrahkan. Lho kok ono anak itu masalah wong tuane. Kalau mati kami tidak akan memberikan kabar. Iya, tidak apa-apa sudah. Coba. Ya Allah, jangan sampai anak yang lebih seperti itu teko pada kita. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadikan anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Allah. Wa muradifun lima qablahu, muradifun utawi adimun nawal iku kang madani lima maring dawu qablahu kang tetep satu ini adimun nawal tadi iku mahdul ifdal. Faddu'a umumate donga iku laisa ana doa iku sababan dadi sebab mu'athiron kang ngelabeti sebab filman telubi ing dalem perkara kang den supri. Wal amal kaibrul amal as-shalihah kang bagus iku laisa ana amal as-shalihah iku sababan dadi sebab mu'athiron kang ngelabeti sebab fi inayatillah ing dalem pitulungan Gusti Allah. Ai fi dukhulil jannah tegese bukan menjadi sebab fi dukhulil jannah di dalam manjinge surga wan najati lan dalam selamat minan nari sayyidro. Jadi bukan amal kita yang menyebabkan kita masuk surga, bukan karena amal kita yang menyebabkan kita ini selamat dari neraka. Kajiannya beda, la yudkhila ahadan amalul jannah. Sampai kapanpun lamnya harfun nafil istiqbal. La yudkhila tidak akan memasukkan ahadan kepada seseorang apa amaluhu amali ahad orang akan memasukkan al-jannah ayat surga. La yudkhila ahadan amalul jannah.
Tidak akan sampai kapanpun tidak akan ada amal seseorang itu yang menyebabkan dirinya masuk surga. Terus sahabat matur, wala anta ya Rasulullah. Napa termasuk panjenengan? Amal jenengan juga tidak bisa nyebabi masuk surga. Iya, wala anta. Termasuk saya, tidak masuk juga. Illa ayyataghammadani Allah birahmati. Kejaba nek aku iki diselimuti, dirungkepi karo rahmat Gusti Allah. Jadi orang masuk surga itu murni rahmat Allah. Murni anugerah Allah. Lalu terus buat apa kita beramal kalau tidak masuk surga? Buat apa? Nah itu kita beramal itu sebagai tanda, memperjelas tanda, bukan penentu. Karena amal kita bukan penyebab. Sehingga bukan berarti orang yang amalnya akeh, oh ini jelas surga ini wis. Aku di surga kali kali masak gilan, bapak kali sak langkah tok. Lho, ojo mau supaya ngono. Wong Kanjeng Nabi niku wis dawuh. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira fa yasbiqu 'ala al-kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ada di antara kalian yang sepanjang hidupnya dia beramal melakukan amal perbuatannya ahli surga. Hatta ma yakuna bainahu wa bainahu illa dhira, sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan surga kecuali satu dhira kali sak langkah. Belum tentu. Tapi fa yasbiqu 'ala al-kitab. Nah, catatan Gusti Allah mendoli supaya jelas. Fa'amalu bi amali ahli nar. Terus terakhir masa hidupnya dia melakukan amali ahli neraka. Fa'yadkhulu karena itu dia kemudian masuk neraka. Nauzubillah. Sebar seso kurang opo coba bawa itu kalau dia bisa ada hawa fi barokati. Sebagian santri ini lho yang berfoto baru kayak sebar seso. Nah, tapi berakhir dengan suul khotimah. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya, apapun kondisi kita sebelumnya, mudah-mudahan semuanya, keluarga kita, keturunan kita berakhir baik, berakhir husnul khotimah. Itu bukan karena amal kita, sekali lagi bukan karena amal kita, tapi murni fadlun min Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pun ojo ngendelo amal. Pun aliman annal ibad. Niki kalau untuk akan misalnya karena di sini nanti ada alasannya nanti. Boleh kono lapo awake dhewe ngelakoni. Nah, ngelakoni apa? Ini nanti motivasinya di sini. Aliman pirsa sapa. Pirsa yen annal ibadah ing sak temene pira-pira kawula. Iku ya tasyawwafuna. Pakai fa ya. Pakai fa atau pakai qaf? Fa. Ya tasyawwafuna, sebab ada yang ya tasyawwaku. Ada yang ya ini beda titik siji wis beda maknane. Ya tasyawwafun niki maknane ayin nazar, ningali syawaiban. Nek ya tasyawwakun syawul itu kepingin bronto. Kalau balik kelingan, wonten yang tanglet, jenengan apa sinten? Disebut Syauki. Oh Saufi, Bilqaf. Oh Kaufi. Sauki ini jadi tahu tidak apa Allah Al-Fatihah. Oh, gitu. Wonten sing tanglet nami sinten kula Sauki. Mungkin kapate krungu oh Saufi. Dijawab Bilqaf karepe Sauki. Mbek wong sing diganti sini, oh Kaufi. Itu Sauki.
Masalahnya Sofi, maksudnya fa itu ganti kof, tapi fahami bil Sin. kof niku Sin. ngarepe. Oh, kofi. Ya wis akarepe ya bener bisa begini Masya Allah. Wong jangan sama kan ngeri ya Sofi. Pun. Nah, ya tasawwafuna anna ibadah budaya dia tasawwafuna qadunani sawahibat ila dhuhuri sirri inayati maring pertelane rahasia mimpi tulungane Allah. Karena Allah tahu bahwa hamba itu akan melihat rahasia dari inayahnya Allah, nampaknya rahasia dari inayahnya Allah. Nah, sirru itu apa? Rahasia itu apa? As-sirru utawi sirru rahasia. Iku huwa utawi sirru iku asyai'u suci-suci al-mughta kang den tutupi. Jadi sirrun itu sesuatu yang ditutupi oleh Gusti Allah. Tidak semua orang bisa melihat rahasia sesuatu yang ditutupi oleh Allah. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibuka. Nah itu orang-orang yang ahli marifat itu yang dibuka. Yang mudah-mudahan kita semua masuk di dalamnya. Li'annahu karena sak temene asirru iku makhfiyun perkara kang den samarake anna saking kita. Wal inayatu utawi inayah pitulungan Gusti Allah inayah. Hiya ta'alluqul iradati yaiku ta'alluq utawa persambungane sifat iradah bi usulihi kelawan hasile asirru fil mustaqbali ing dalam zaman mustaqbal. Jadi inayah itu adalah persambungannya iradah Gusti Allah terhadap hasilnya daripada sir itu dari sesuatu yang dirahasiakan oleh yang ditutup. Itu akan terbuka, akan tahu nanti sekian, tanggal sekian, waktunya sekian, di mustaqbal. Nah itu namanya inayah. Bon. Falamma alima mungko arkalane pirsa sapa Allah. Ngerti yen annana ing satemene kita iku natasawwafu ningali sapa kita ila husulihi maring hasil sir. Fanat lubuhu mongko nyupre sapa kita ing sir. Wonten sing dibalaken teng sir, wonten dibalaken teng husul. Sami mawon. Ketika Allah ini tahu bahwa kita ini akan melihat hasilnya, maka kita kemudian berupaya untuk mendapatkan itu, berusaha berdoa di dalam rumah karena ingin melihat hasilnya. Ya Allah, mungkin anak lulus karena dia ingin melihat inayah yang berupa lulus di rumah Pak. Akhirnya kemudian berdoa, ingin mendapatkan kelulusan itu tadi, sirru itu tadi. Kan sebelum lulus kan masih rahasia Pak. Jadi lulus apa enggak, keterima apa enggak, itu masih ditutup sesuatu yang belum diketahui. Sampai kok nasibnya piye, mulai piye kok. Mbek bojone wis disiapno sego goreng apa enggak, itu terus kan Pak. Iki toro nek tang wis luwe Pak. Ya Allah, ya kami alhamdulillah. Monggo tunjuk Pak, bismillah. Aku tok sing ngombe wae. Sing ngomong aku tok kok garing lagi. Alhamdulillah. Bon, dikasihin. Wal a'mali lan kelawan pira-pira amal as-shalihat kang bagus. Jadi bidu'ai wal a'mali sholih. Wana nabi bulan ngeyakinake sapa kita. Ngeyakinake taksir dari kating oleh nglakuti munggo doa wal a'mal as-sholih. Fihi ing dalam nama namanya khusul, fihi dalam khusul kaitan sir. Fakola mau tahu sopo. Karena Allah tahu bahwa kita ingin melihat hasil, sehingga kemudian kita ini berupaya untuk mendapatkan itu dengan berdoa, dengan beramal soleh, dan meyakini bahwa itulah yang menjadi penyebab hasilnya sir itu tadi. Gusti Allah terus tahu. Fakola mau tahu sopo Allah. Yahtassu bi rahmatihi man yasha. Yahtassu tertawi sapa Allah bi rahmati lan rahmati Allah man ing wong yasha kang ngersake sapa Allah ing
Jadi Gusti Allah itu akan mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Bukan karena doa, tapi karena siapa yang dikehendaki oleh Allah, yang dimasyiai oleh Allah. Nah ini kembali kepada masyiatillah. Bahwa masyiatillah itu yang segala sesuatu itu bergantung kepada masyiatillah. Bukan masyiatillah tergantung dengan kita, dengan segala sesuatu tidak. Karena itu kalau ada kecocokan antara keinginan kita dengan kehendak Allah, kita kepingin A, Allah mengendaki A, ini namanya orang ini mendapatkan taufik. Taufik itu muwafaqatu masyiatillah wa masyiatillah. Muwafaqatu masyiatina di masyiatillah. Itu namanya dapat taufik. Nah, itu tak biasanya yang halal sing apik lah. Kok terus ngelakoni barang elek cocok hasil, alhamdulillah aku oleh taufik. Oh, kok ngecok hasil malah. Oh, iya kan. Wong sing dalam paham yo paham lah. Pun. Zadiron. Kenapa Allah mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an? Yahtassu rahmati man yasha. Zadiron krana nyegah lana mari kita. Menyegah agar tidak beranggapan bahwa doa kita itulah yang menjadi penyebab hasilnya sesuatu. Nah, bukan itu. Jadi pengen kaya ngono sampean. Kalau tergantung pada doa, terus wong-wong sing sepuh-sepuh, sing iso ndonga, sing iso anu harus dapat dari mana? Kalau doa itu menjadi penyebab atau ilah atau inayatillah. Wa qad annam qur'an mustaqi li atma ina maring piro-piro pengarep-arep kita. Nah, jadi dibuat seperti itu biar kita berharap, muga-muga aku termasuk orang yang dikhususkan dari Allah, yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan rahmatnya. Muga-muga aku kita masuk wong sing qalil. Bapak Rabbi ja'alna minal qalil. Maksudnya apa? Iku ono dawuh Gusti Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku sing iso bersyukur. Loh aku ini berharap aku yo ndongano kamu kabeh termasuk kelompok sing qalil iki sing iso syukur nang pangeran. Karena kebanyakan manusia itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Lani sing gelem syukur nang qalil karena itu ija'alna minal qalil. Nah, ini awal kebetulan belum apa kemudian dalam kembali. Nah, berikut, nah itu jawabannya. Anak waqalilum min ibadiyasy syakur. Nah, waqad amil umrina. Karena apa? Yahtimani anna sirrul inayat. Yahtimani anna sirrul inayat karena mempere sak temene rahasiane pitulungan Allah. Iku khosun kan tertentu, khosun kan tertentu, sirnya ini tertentu biba'adin nasi adalah sebagai manusia. Ini hanya tertentu. Kama anna nubuwata koyo sak temene sifat kenabian iku lamma tasyawwafa ari kalanipun ningali sapa annasu manungsa ila duhuriha maring pertelani nubuwah akhir zaman dalam akhir zaman. Idda'aha mengaku-ngaku ing nubuwah sapa jamaatun wong sak golongan. Jadi karena kemudian mereka menungso iki delok ada suatu kenabian itu iso pengikut akeh. Akhirnya akhir zaman itu banyak orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, Pak. Mulai ya Eden terus orang meneh di Indonesia ini sudah ada banyak. Belum lagi yang bilang itu banyak orang yang ngaku nabi. Oh, saya mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Cia wahyu supaya dapat pengikut, supaya gampang mungkin ya dianggap seperti itu. Orang meneh wong sing rumangsa dadi staf pangeran oleh wahyu bisa memberikan kaplingan surga. Di Jakarta itu ada bayar 750 nih kepingin oleh ukuran 3 meter.
Nek luwe ombo ya 1.500.000. Luwe omban meneh iso kami geledak-geledakan supaya tak keluarga yang betul ya 3 juta. Masya Allah, surga lu dikapling-kapling gak muat, dunia dikapling, apa yang dikapling-kapling. Nah, akhirnya kemudian fazadaruhum menyegah ing nas utawa ing jamaah sami. Sapa Allah bisyallah biqouli kelan dewe Allah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah te Gusti Allah iku a'lamu mudane sapa Allah, ngerti pirsa sapa Allah. Haitsu yaj'alu ing panggonan dadekake sapa Allah. Haitsu iki dadi maf'ul bihnya a'lamu. Haitsu yaj'alu ing panggonan dadekake sapa Allah risalatahu ing sifat dadi utusane Allah, ing risalah Allah. Allah ini tahu kepada siapa sifat risalahnya akan diberikan. Jadi tidak bisa Pak dicari Pak. Sampai kepingin jadi nabi, kepingin jadi rasul, masya sampai tirakat nang gunung sampai hilang gunungnya sampai yang barat. Tidak kira jadi nabi. Karena itu sifat khusus yang ditentukan oleh Pangeran terhadap seseorang. Tidak kena ditiru, tidak kena begini. Karena sifat kekhususan. Wa alima lan pirsa sapa Allah annahu ing sakmene Allah iku law khala lamun nyepekake sapa Allah ing ibad. Lamun nyepekake sapa Allah betul sapa Allah ing ibad. Wa dzalika qawli ma'iyah. Wa dzalika sertane mengkono-mengkono niki yahtassu bi rahmati man yasha ikhtisas. Ketika Allah tahu bahwa andai kata Allah ini melepaskan hamba-hamba kepada sudah ada bahwa dawuh yahtassu bi rahmati man yasha, Allah ini mengkhususkan rahmatnya kepada orang-orang yang digendaki. Ai ma'amulah adoti annal inayah tegese sertane ngelirik ing satemene pitulungane Allah al-azaliyah kang bangsa azali iku khossatun kang tertentu apa inayah bibadin nasi kelawan sebagai menungso walaisa al-qur'an apa inayah iku amatan kang umum lataroku ketika tahu alima annahu law khala dzalika lataroku mongko padha ninggal sapa ibad al-amala ing amal i'timadan krana tetanggengan alal azali ing atase perkara ing zaman azali. Lha lek pancen Gusti Allah rahmate ditentukan sing arep mlebu surga iki sapa wis ditentuno oleh Pangeran. Terus buat apa kita ini beramal? Lha lek wis ana ketentuane saka Pangeran. Masuk sampean beramal lek masuk sing ditentuno oleh Pangeran yo ndak iso. Buat apa nek ono amal? Nah, ketika Allah tahu seperti itu, bakal ana wong sing akan menggantungkan diri pada takdir model Pangeran wis nek salat tak poso kok jare Pangeran wis lho sampeyan poso-poso kemanan apa nek Pangeran terus dikasih mlebu surga apa gak iso Pangeran alasan itu urusanmu bisa oh itu ngurusi aku sak karepku dhewe. Nah ini bisa jadi ada orang yang kemudian beralasan seperti itu kan kalau kemudian semuanya sudah ada skenario yang sudah apa ono garis Pangeran. Aku ngene iki garis Pangeran, Pak. Aku nolong iki ya wis kendaki Pangeran. Azali ono ternyata aku. Apa kok terus kemudian dibegitukan sudah tidak berlaku hukum? Ketika polisi kenapa ngomong juli? Tidak Pak, jangan urus saya Pak. Ini takdir Pangeran. Didalili ngono tempelin naik Pak. Kalau ngomong iki Pak. Oleh ditempelin semua orang ini takdir Pangeran. Kau nggak penjara ini takdir Pangeran. Nggak bisa seperti itu. Nah ini ketika kemudian ada orang yang Allah tahu nanti akan ada orang yang seperti itu, maka kok ini kalau terusan, kok ini hale podo ngucap sopo niku pinas do jamaah ngucap ingkana lawan ono apa kelakuan
iku sabab wis dingin fil azali dalam zaman azali. Apa anna satemene kita iku min ahli inayati saking ahli pitulungan Allah. Kalau memang sudah di di zaman azali sudah ditentukan bahwa kami ini akan menjadi ahli jannah misalnya. Wa min ahli khususi lan saking ahli kekhususan Gusti Allah. Sing khusus bakal mendapatkan rahmat tadi itu. Najauna selamat sama kita minan nari saking neraka. Wa dakhalna lan manjing sama kita al jannata ing surga min ghairi amalin saking tanpa pira-pira amal. Maka fala hajatan karena hajat iku wujud ilal akmani maring pira-pira amal. Wala ilad du'a ilad ora butuh utawa hajat maring doa bi husulil maqal di dalam hasilé pira-pira penyemprit utawa perkara kang dijupri. Lho kalau kita sudah masuk ahli inayah ditulis ke pangeran menjadi ahli khusus. Siapa yang mendaftar rahmat Gusti Allah? Ya kita tetap akan selamat, Pak. Buat apa kita amal? Lewis ke pangeran ditakdir selamat, ya selamat. Gak usah amal, gak usah ndonga. Aman. Pangeran terus jauh dia. Nah ini jauh. Faqala mengko dawuh sapa Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi sakjane rahmati Gusti Allah iku qaribun kang parek. Iku qaribun kang parek rahmatullahi minal muhsinin saking pira-pira kang bagus. Jadi apa yang diri ibadah, apa yang diri ndonga itu untuk memperjelas tanda bahwa rahmat Allah itu akan diberikan kepada kita. Itu sebagai tanda. Karena peluangnya orang yang berbuat baik itu akan lebih besar mendapatkan rahmatnya Allah dibanding mereka yang tidak berbuat baik. Walaupun perbuatan baik itu bukan penentu, tapi bukan penentu, tapi sebagai tanda imarah. Karena itu perjelas lah, tandanya alamat genah. Nek sampean santri ini genah. Ojo terus remeng-remeng. Santri gak santri. Itu santri yo nyatane santri. Enggak ini gak jelas. Perjelas sekarang. Nah, oleh muhsinin bil a'mali kelan pira-pira as-shalihati kang bagus. Fahiyya mengkotawi amal as-shalihah berupa sholat, puasa, zikir, dan amal-amal yang baik. Iku alamatun dadi tetenger wa amaratun lan dadi tondo sebagai tanda saja. Tondo ala tilkal inayati ngatasi menggunung-gunung pitulungane Allah. Al-azaliyati kang bangsa azali. Wa illam takun senajan ora ono apa amal as-shalihah ora iku illatan dadi alasan dadi illat mujibatan kang netepake apa illat laha maring inayah bukan menjadi penyebab yang menentukan terjadi inayah tapi dia sebagai tandane wong apik tandane wong sing arep dikersakno baik karo pangeran tandane wong sing arep oleh rahmat pangeran tandane wong sing arep oleh surga di pangeran selamat saka neraka iku orang-orang yang berbuat baik walaupun itu bukan penentu walaupun tapi kita untuk ini semakin diperjelas wah ini semakin apa namanya tondo itu semakin kuat tapi ini sampai kemudian menurun ya redup Pak tondo itu semakin redup fala yang bagimu ora sayukjo apa tarkuha ninggating amal as-shalihah i'timad dan krono tetanggengan alama ing atas perkara fil azali kang tetap di dalam zaman azali karena itu tidak patut Pak kemudian meninggalkan amal soleh karena mengandalkan catatan yang ada di zaman azali lah aku harus dicatat selamat ya selamat tapi gak belum melakoni amal baik nah, ini tidak patut Pak amal baik itu sebagai tanda nek panjenengan kowe iki dikersakno apik wujudnya tandanya nek kowe iki dikersakno apik yaitu dengan beramal yang soleh, beramal baik. Lu sampeyan kepengin surga.
Tapi sampean gak gelem melakoni barang api. Lho ini kan contohnya atuh. Aku nek dikai lulus ya lulus wis gak khawatir. Tapi gak gelem kuliah, gak gelem sekolah. Kira-kira peluangnya lebih besar mana dengan orang yang sekolah untuk mendapatkan ijazah atau lulus? Bisa saja memang orang itu kemudian mendapatkan posisi lain honoris causa, honoris causa, hasil. Ibu gak kuliah gak apa Pak, juga bilang bisa saja. Tapi peluangnya itu kecil Pak. Dibanding mereka yang kemudian sekolah, kuliah dan sebagainya, pulangnya lebih besar itu. Walaupun belum tentu, wong sing kuliah itu tutup apa Pak? Karena banyak yang ngaji ini gak mari kuliah. Nah ini dari nabrak Pak. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini bisa jadi seperti itu. Nah tidak patut kita untuk meninggalkan. Wa illa yakun senajan ora ono iku laha kaduwene amal as-shalihah apa takzirun ngelabeti fi husulil matlubi ing dalam hasil perkara kang den syukuri. Walaupun amal soleh itu tidak menentukan Pak terhadap hasilnya apa yang kita harapkan, tapi tidak boleh ditinggal itu Pak. Tidak boleh ditinggal karena itu sebagai tanda, sebagai tanda alam. Pun ilal masyiah yastanidu kullu syai' ila akhirih wa qawam al-Fatihah. Terima kasih bagi saudara yang ikut partisipasi pada pengajian pagi ini. Foto teknik, kopi ini, apa ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna biha
bihamdik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an